Shalom, berjumpa lagi dalam Midweek Worship Community. Mari kita akan menyembah Tuhan. Persembahan
masih memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan Yesus pada saat ini kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh firman-Mu lah yang menjadi kekuatan buat hidup kami. Mungkin pada saat ini Tuhan, ketika permasalahan ada dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan Yesus kami menyadari bahwa Engkau satu-satunya jalan keluar. Engkau yang sanggup membebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan yang memelenggu kami, Tuhan Yesus, sehingga kami tidak fokus terhadap Engkau, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus bentuk seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami mau persembahkan kepada Engkau. Engkau yang berdaulat atas kami. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu pada hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya ada satu berkat yang baru yang Tuhan sediakan buat kami semua yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor David dari Reva Indonesia. God be with you. Shalom, jemaat dari Family Midweek Worship Community. Apa kabar? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kedua, kepada Pastor Nathan yang memberikan kesempatan yang indah kepada kami, kepada saya. Mari, family dari Midweek Worship Community, kita akan berdoa. Bapak bersyukur buat hari ini Tuhan, buat saat ini, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang sangat-sangat mengasihi setiap kami. Saat ini kami ingin belajar Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan rancangan-Mu yang luar biasa atas setiap kami dan keluarga kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Buat kami semua akan seperti di surga. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi, salam kenal dan shalom dari saya, David Basuki. Saya adalah pendiri dan sekarang aktif di dalam Reva Indonesia Ministry. Dan saya akan langsung aja membahas apa yang Tuhan taruh saat ini bagi kita semua. Ya, saudara, judul yang saya bagikan pada kali ini adalah kebenaran atau fakta. Kebenaran atau fakta. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini terutama, ya, hari-hari ini terutama begitu banyak berita yang kita terima. Saudara, sebagian besar ada yang benar. Maksudnya faktanya. Tapi juga tidak kurang lagi yang tidak jelas, ya, alias berita palsu. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus bagaimana menyikapinya? Saudara yang saya kasihi, kita harus bisa mengerti di dalam dunia media yang sangat maju saat ini, mana yang harus disikapi dengan benar, mana yang harus dilihat dengan baik. Saudara, saya ajak saudara benar-benar untuk melihat dan belajar akan apa kata firman Tuhan. Kita akan buka dari Yeremia 29 ayat 11. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Saudara, yang berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini jelas dinyatakan bahwasanya apa? Tuhan kita itu mengerti rancangan apa yang ada padanya mengenai kita.
jelas ditegaskan rancangannya damai sejahtera. Jelas ditegaskan bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Dan ini semua bertujuan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi mungkin saudara hari-hari ini merasa, bagaimana dengan kami saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita? Situasinya kita semua tahu saudara, zaman seperti ini. Ya, gak ada yang nyangka bahwa kita akan masuk di dalam masa pandemi yang sampai saat ini juga masih belum selesai. Dan global lagi. Tapi saya mau bilang saudara, rancangan Tuhan itu tetap. Rancangan Tuhan tidak pernah ada syarat dan kondisinya. Rancangan Tuhan itu persis seperti aslinya. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebab itu saudara, saya ajak saudara merenung sebentar. Sesuai dengan judul yang saya bagikan, yaitu kebenaran atau fakta. Setiap Anda lihat, setiap Anda menerima semua berita, tolong perhatikan satu hal saudara. Apa? Bahwa Tuhan tidak pernah ninggalin Anda. Bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Ini kebenarannya. Apalagi Pak kebenarannya? Kebenarannya adalah bahwasanya Anda dan saya itu dirancang dan disiapkan satu janji, satu tujuan ilahi atau destiny yang luar biasa, yaitu apa? Masa depan yang penuh harapan. Anda dan keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Di dalam setiap hari saudara, setiap kita bangun, kita sering harus mengambil keputusan untuk melakukan ini atau itu. Bahkan untuk sarapan aja, kita harus memilih mau sarapan apa. Tapi saya mau ingatkan saudara, saya mau ingatkan bahwasanya di dalam pilihan-pilihan Anda, perhatikan baik-baik. Bahkan menerima informasi bahwa Anda bertindak sesuai dengan informasi itu, tolong saudara, perhatikan apa yang menjadi dasar keputusan Anda. Yesus mengajarkan sebuah doa, yaitu doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami itu dikatakan sebagai Bapa kami yang ada di surga. Saudara tahu, bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamatnya, itu diberikan kuasa menjadi anak Allah. Anda bukan siapa-siapa saudara. Saya juga bukan siapa-siapa. Tapi karena kita menerima Dia, kita percaya sama Dia, Dia menjadikan kita anak Allah. Saudara yang saya kasihi, sekali lagi, perhatikan baik-baik saudara. Perhatikan baik-baik. Bahwasanya di dalam perjalanan Anda dan saya, ya, jangan sampai salah pilih. Doa ini dilanjutkan dengan apa? Ya, dikuduskan atau dimuliakan namamu. Artinya apa? Biar setiap tindakan kita, setiap pilihan hidup kita, itu memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu, hampir setiap menit kita harus mengambil beberapa keputusan. Sebab itu saudara, saya mau ajak Anda untuk fokus. Kebenarannya adalah rancangan yang ada pada Anda dan saya, yang ada pada Tuhan. Rancangan buat Anda dan saya yang ada pada Tuhan. Itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya hari depan yang penuh harapan. Saudara yang saya kasihi, di dalam perjalanan hidup kita, setiap manusia, ya, hari-hari ini kita melihat banyak fakta, saudara. Ya, baik fakta yang menggembirakan maupun fakta yang menyedihkan. Tapi saudara, saya mau bilang, tolong sekali lagi tolong, ingat janji Tuhan. Saudara, saya belum lama menerima beberapa kesaksian, saudara, tentang apa? Tentang betapa luar biasanya Tuhan itu. Kawan saya, saudara, dia seorang penyembah dari pendeta Heidi Baker. Ya, dia ada di Amerika. Waktu itu beberapa tahun yang lalu dia datang ke Jakarta
pelayanan bersama kami ke Jawa Tengah, bahkan sampai ke Bali. Habis itu dia pulang ke Amerika, ternyata dia jatuh terkena kanker. Dia sakit maksudnya. Dia penyembah, tapi dia ngalamin kanker pita suara. Iblis gak pernah suka. Saudara, dia terkena kanker pita suara. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia pegang kebenarannya. Apa sih kebenarannya? Oleh bilurmu, kita sembuh. Saudara tahu, dia kanker pita suara stadium 4B. Ini gak main-main, saudara. Sekali lagi gak main-main. 2 tahun dia berobat. Perjuangannya luar biasa. Tapi dia fokus terus sama kebenaran. Dan hasilnya, dia sembuh total. Tuhan luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, lanjut. Saya mau cerita juga tentang seorang pahlawan di Alkitab. Kita tahu namanya Daud. Saudara, Daud itu kalau Anda lihat, Anda bisa lihat di Mazmur 69, di Mazmur 27. Dia itu seperti tertolak, saudara. Keluarganya sepertinya tidak terlalu suka kumpul sama dia. Dia harus menggembalakan kambing domba. Yang menurut berita hanya 2, 3, 4 ekor mungkin. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hatinya itu melekat kepada Tuhan. Kisah Rasul menulis, Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Bahasa Inggrisnya ayat ini berkata, Daud itu orang yang selalu mencari hatinya Tuhan. Kali ini saya ajak lihat rahasianya, bagaimana dia bisa bertahan terus. Fakta sekitarnya sama sekali nggak mendukung. Saudara ingat, Samuel minta sama Isai papahnya untuk ngumpulin anak-anak yang laki. Semua dikumpulin, tapi ketinggalan satu namanya Daud. Saudara, kenapa? Di Alkitab tidak terlalu dijelaskan. Tapi di bagian lain Alkitab dijelaskan bahwa Daud itu seperti merasa dirinya yatim piatu. Anda bisa lihat di Mazmur 27. Dia sepertinya sendirian. Tapi ternyata dia nggak sendirian. Dia memilih untuk melekat pada kebenaran. Siapa dia? Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya ajak Anda lihat ayat yang juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Mazmur 27 ayat 4-6. Saya ambil dari sebuah terjemahan yang modern, yang namanya The Passion Translation. Bahasanya lebih simpel. Ya, saya ajak Anda lihat sebentar. Di sini ditulis, saudara, ayat 4, inilah satu hal yang kurindukan dari Allah. Satu hal yang kucari di atas semua yang lainnya. Aku menginginkan hak istimewa untuk di setiap, maksudnya hak istimewa tinggal bersamanya di setiap waktu dalam rumahnya. Saudara, Daud, saudara, di Mazmur 23 menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggris menulis, The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku nggak punya ingin apa-apa lagi. Tapi di firman ini dia tulis, saudara, ya, aku punya keinginan satu aja ini. Yaitu apa? Di atas semua yang lain, aku ingin punya hak istimewa tinggal bersamanya di setiap waktu. Di dalam rumahnya, menemukan keindahan wajahnya, penuh dengan kekaguman, bergembira dalam kemuliaan dan anugerahnya. Aku ingin menjalani hidupku sangat dekat dengannya, sehingga dia senang kepada setiap doaku. Saudara yang saya kasih, perhatikan ayat ini, saudara. Daud ingin, saudara, supaya setiap saat dia punya kesempatan khusus, kesempatan istimewa. Untuk apa? Menghadap Tuhan, melihat wajahnya. Saudara, gazing his beauty, mengamati semua keindahan wajahnya. Saudara, kenapa? Karena di situ dia merasa tenang. Di situ dia merasakan damai. Di situ dia merasakan penyembuhan dan pemulihan atas semuanya. Ayat 5 dan 6 berkata, dalam perlindungannya pada hari kesusahan, di sanalah kamu akan menemukan aku, karena dia menyembunyikanku di sana dalam kekudusannya. Saudara,
di dalam hari kesesakan, hari yang sangat sulit, hari yang benar-benar rasanya udah neken sekali. Daud berkata, di sana, di mana? Di hadiratnya. Di dalam hatinya Tuhan, engkau akan menemukan aku, karena dia menyembuhkan aku di sana, di dalam kekudusannya. Saudara yang saya kasihi, ayat ini berlanjut. Ya, dia telah menyelundupkanku ke tempat rahasianya, di mana aku tetap aman. Saya mau tanya saudara, kalau saudara dan saya bersembunyi, bahkan yang menyembunyikan itu namanya Tuhan pencipta alam semesta, siapa yang bisa nemu? Halo? Rasanya nggak ada yang bisa menemukan kita. Kita berlindung di bawah sayap dari El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Makanya Mazmur 91 itu menulis ini, saudara. Mereka yang berlindung di dalam lindungannya, itu akan menjadi tempat yang sangat aman. Amin, saudara. Amin. Nah, lanjut saya bacakan, saudara. Sekarang dengan kemenangan, ya, sekarang dengan kemenangan, aku akan membawa persembahan pujianku kepadanya. Di bagian tadi Daud menulis, saudara, tempat rahasianya di mana aku tetap aman, yang tidak terjangkau oleh semua musuhku. Dan dari sinilah dia menyatakan, sekarang dengan kemenangan aku akan membawa persembahan pujianku kepadanya. Menyanyi dan bersorak-sorai dengan sukacita yang meluap. Ya, dengarlah, dan kamu akan dapat mendengar suara riuh sorak-sorai pujianku kepada Tuhan. Daud menyatakan, saudara, di sini, dengan kemenangan ini, dia akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan yang melindungi dan memenangkannya. Saudara, saya ajak saudara berpikir sejenak. Contohlah, mari kita semua mencontoh kehidupan dari Daud ini. Apapun fakta yang terjadi di sekitarnya. Saudara, dia tidak pernah takut. Makanya ketika satu bangsa itu kedatangan raksasa yang namanya Goliat, saudara, tidak ada yang berani kecuali satu orang yang namanya Daud. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Saudara, Anda dan saya juga tahu siapa Papa kita. Amin. Saudara yang saya kasihi, perhatiin baik-baik, saudara. Jangan pernah goyah. Kita ngerti dan kita kenal siapa Tuhan kita. Karena rumah kita sebenarnya kita melekat di dalam Dia. Yohanes 17 berkata apa? Ya, dia berdoa, Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita menyatu dengan Dia dan Dia menyatu dalam kita. Amin, saudara. Ya, apapun fakta yang ada di sekitar Anda. Teman saya tadi yang worshipernya Pendeta Heidi Baker, faktanya adalah kanker pita suara stadium 4B, padahal dia adalah penyembah yang luar biasa. Iblis selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Tuhan kita datang untuk memberi hidup dan memberinya secara berlimpah. Apa sih hidup berlimpah itu? Anda dikasih kehidupan yang sejati dan melimpah buat orang lain. Bukan sekedar berkat jasmani, tapi bicara hal yang rohani yang lebih besar lagi. Saudara, saya ajak saudara untuk merenung kebenaran ini. Mazmur 27 tadi, itu ditulis Daud bahkan sebelum dia diurapi menjadi raja. Tapi ketika dia diurapi, cara berpikirnya beda. Semakin beda maksud saya. Maaf saudara, karena dia yakin penyertaan Tuhan itu semakin penuh atas dia. Dan dia sudah disiapkan untuk menjadi raja. Saudara, yang saya kasihi, ya, sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan katakan? Ketika dia menebus kita, saudara ditebus dengan saya, ya, ditebus oleh Tuhan. Bukan dengan saya, maaf saudara. Tuhan Yesus menebus Anda dan saya, itu sempurna.
sudah selesai menjadi manusia baru. Saudara. Dan Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti yang dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saudara, saya ajak Anda baca dari Alkitab TP, saudara, terjemahan biasa, terjemahan baru yang kita punya. Ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika engkau tetap di dalam firman-Ku, artinya merenungkan dan benar-benar memikirkan firman Tuhan, maka kita akan benar-benar jadi muridnya. Dan ayat 32 berkata apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran ini akan memperdekakan kamu. Saudara, ayat ini berkata apa? Jika kita benar-benar menjadi muridnya, kita tetap di dalam firman-Nya, kita merengkuh, kita merangkul segala janji Tuhan itu sebagai kebenaran yang pasti, maka kita akan dimerdekakan. Pengertian merdeka ini bukan sembarangan, saudara. Bukan boleh hidup seenaknya, enggak, saudara. Justru kita akan semakin dimerdekakan terhadap apa? Terhadap semua fakta-fakta yang macam-macam ini. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan Yesus yang menebus saudara dan saya itu mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, amin. Saya ajak saudara benar-benar merengkuh, saudara benar-benar merenungkan firman Tuhan setiap saat. Supaya apa? Saudara bisa kuat. Supaya apa? Saudara bisa semakin kuat. Dan saudara tidak pernah tergoncangkan. Saudara yang saya kasihi, rahasia ini cuma ada ini, saudara, jawabannya. Rangkul kebenaran. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Rangkul Yesus. Saudara, gimana caranya ngerangkul Yesus, Pak? Dia nggak kelihatan. Saudara, rohnya ada tinggal di dalam saudara dan saya. Hormati saudara. Cintai dia. Kasih Tuhan dengan segenap-segenap itu. Dan kita juga akan mencintai sesama kita semuanya. Amin. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, benar-benar gimana kita bisa merangkul Tuhan Yesus dengan benar-benar sungguh-sungguh. Baca firman-Nya. Renungkan firman-Nya siang dan malam. Pak, firman-Nya susah dimengerti. Ngerti soal ke-30, saudara. Renungkan. Makan itu. Apa adanya telan, saudara. Ya. Saya mau kasih kesaksian dulu. Satu lagi. Ada 2 anak rohani saya, di antara yang lain juga ada beberapa yang sempat terserang COVID. Apa yang terjadi, saudara? Mereka cerita rata-rata. Ya, saudara, yang sangat-sangat membuat capek itu adalah apa? Karena COVID itu adalah penyakit yang nyerang mindsetnya. Cara berpikir kita itu sangat-sangat keterlaluan, saudara. Sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka terserang, mereka kadang-kadang imannya juga goyah. Tapi mereka tetap percaya pada kebenaran. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, mereka tetap percaya pada kebenaran sejati. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, sebab itu apa yang mereka buat? Ketika gejala, ada salah satu yang mengalami badai sitokin itu, gejala itu, dadanya ditekan, rasanya hampir sesak, saudara. Bukan hampir, saudara, udah sesak. Dia tetap berdoa, Tuhan, Engkau menyertai aku. Aku percaya, aku ini milik-Mu 100%. Dan aku bukan milik si penyakit COVID ini. Malam itu dia bisa tidur dengan enak. Besoknya seger total. Seger total, saudara. Ajaib. Dokter ahli yang memeriksa sampai bilang, ini gak masuk akal. Ya, tapi itu Tuhan. Sebab bagi itu Tuhan, saudara, gak ada urusan dengan akal. Amin. Saudara, saya ajak saudara, hari-hari ini,
benar-benar berpegang erat pada kebenaran. Saya ajak saudara hari-hari ini berpegang erat pada kebenaran. Dengan cara apa? Memandang wajahnya, memegang merengkuh dia. Saudara, berikut ini saya akan sambungkan sebuah lagu. Ya, ini dibikin dan ditulis oleh putri saya sendiri. Ya, dan dia akan menyanyikan bersama grupnya dari Reva Musik, saudara. Silakan saudara nikmati. Ya, kata-katanya bicara tentang memandang wajahmu. Kita akan menjadi seperti dia. Semakin kita melihat dia, semakin kita akan serupa dengan dia. Karena itu adalah tujuan yang utama di saat-saat yang nanti. Amin, saudara. Saya berdoa biar Roh Kudus akan menunjukkan kepada saudara dan saya tentang dirinya, supaya saudara dalam kali ini bisa mengalami percobaan pribadi dengan Tuhan yang sangat penuh kasih itu. Buka hatimu, nikmati lagu yang berikut. Ciptakanku seperti gambaranmu. Kau penebus, bebaskanku, kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Kau nantikan aku untuk datang padamu. Kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku penuh wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku penuh wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh.
padamu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Ku penuh wajahmu, kau penuhi aku. Ku penuh wajahmu, ku jadi sepertimu. Baik saudara, saya percaya saudara sudah mendengarkan lagu tadi dengan membuka hatimu. Sekarang saya ajak Anda untuk berdoa. Bapa yang bersyukur, kami tahu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan menerima semua kebenaran bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati buat kami. Dan kami menjadi punya satu hak khusus untuk selalu bisa memanggil-Mu Bapa. Dan dengan demikian Tuhan, terima kasih. Kami akan menikmati semua yang Kau sediakan. Kami akan menikmati semua janji-Mu. Kami akan menikmati keserupaan dengan Engkau. Semakin lama semakin diubahkan. Karena kasih-Mu itu luar biasa. Memberkati family daripada Midweek Worship Community ini. Dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.